Nyuyoku, Seiketsu Hoji no Kaigo. Apa ini artinya gitu ya? Nyuyoku ini artinya bisa diartikan mandi ya atau ofuro gitu ya. Kemudian Seiketsu ini artinya adalah kebersihan. Hoji artinya menjaga dan Kaigo ada perawatan. Jadi kalau diartikan ya pada chapter 47 ini perawatan menjaga kebersihan dan mandi. Ya. Perawatan menjaga kebersihan dan mandi. Oke, langsung kita masuk ke yang pertama. Nyuyoku no koka. Ya, Nyuyoku no koka. Koka ini diartikan efek. Ya. Efek dari mandi. Ya. Apa sih manfaat mandi? Gitu ya? Efeknya apa bagi tubuh? Gitu ya. Oke, ada tiga. Gitu ya. Ada tiga efek dari Nyuyoku. Nyuyoku no koka. Yang pertama, ada Onetsu Sayo. Ya. Onetsu Sayo. Onetsu Sayo ini artinya adalah efek panas. Ya. Ofuro, air panas itu ada efeknya. Ya. Yang pertama adalah efek panas. Oke, ada 3 poin di sini. Ya, dari Onetsu Sayo. Yang pertama, Yuon wa Yongjudo Zengo ga yoi. Jadi, ketika ofuro itu, suhu air itu harus sekitar 40 derajat Celcius. Zengo. Ya, berarti bisa 39, 40, 41. Ya. Yongjudo Zengo. Ya, di set itu furunya. Kemudian yang kedua, Nyuyoku jikan wa 15 分ぐらい目安する. Ya. Nyuyoku jikan 15 分ぐらい meyasu. Ya. Meyasu di sini diartikan sebagai standar ya. Standarnya Nyuyoku jikan gitu ya. Dari dia lepas baju, dia shower, dia masuk ofuro, dia selesai ofuro, kemudian pakai baju lagi, itu standarnya Jugo Hunggurai. Standarnya 15 menit. Ya. Terus dalam kurung, Yuni Tsukaru Jikan no Meyasu wa 5 分 inai. Di sini, gitu ya, usahakan tidak melebihi atau tidak lebih dari 5 menit di dalam air, ya, berendamnya maksudnya. Yuni Tsukaru kan. Tsukaru di sini artinya adalah berendam. Ya. Jadi merendam badan itu standarnya ya, meyasu, standarnya gohung inai. Ya. Tidak lebih dari 5 menit. Tuh. Kemudian, Byongyoku. Ya, ini bacanya Byongyoku. Byongyoku ni yori fuku kokan shinkei. Ya. Fuku kokan shinkei ga hataraite 精神的に安らいで落ち着いた気分になる. Byongyoku. Byongyoku itu mandi air hangat gitu ya. Akan mengaktifkan Fuku Kokang Shinke. Fuku Kokang Shinke ini adalah saraf parasimpatik. Ya. Saraf parasimpatik. Dicatat ya. Fuku Kokang Shinke adalah saraf parasimpatik. Kemudian ya, ketika saraf parasimpatik ini bekerja, ya, Hataraite membuat badan merasa rileks dan tenang secara mental. Ya. Seishin ini, ya, secara mental, gitu ya, secara psikis itu akan menjadi tenang. Kemudian ochi tsuita kibun menjadi rileks.
Itu. Ya, itu efek atau manfaat dari onetsu, ya, dari mandi air hangat Yongjudo Zengo. Jadi ketika teman-teman mungkin ya setelah selesai kerja, pulang kerja, osobang, nyampe rumah capek, mandi air hangat pasti relax, gitu ya. Langsung bisa tidur, ya, tidur dengan pulas. Oke, kemudian efek dari ofuro yang kedua ada furyoku sayo. Furyoku sayo. Apa ya furyoku sayo? Furyoku sayo itu adalah efek daya apung, ya. Efek daya apung. Oke, ada 2 poin di sini. Yang pertama, Mizu nakade. Mizu nakade wa mizu wo furyoku ni yotte koshi ya hiza e no futan ga chisaku natte ugoki yasuku naru. Bayangkan kita ada di dalam ofuro ya. Kita lihat gambarnya gitu. Ketika di dalam air gitu ya, itu akan ada daya apung gitu ya. Di mana koshi dan hiza ya, pinggul dan lutut itu bebannya akan mengecil, bebannya akan berkurang sehingga mudah untuk digerakkan. Ini buat Koresha itu sangat bagus gitu ya. Furyoku Sosa ini. Kita tahu bahwa Ryosa itu untuk menggerakkan sendinya aja sudah Noryokunya TK gitu ya, menurun. Ya, sudah berat gitu. Jadi ketika masuk ofuro ya, dengan adanya Furyoku ini atau dengan adanya daya apung ini itu akan membantu mereka untuk menggerakkan uh, sendinya juga gitu. Ugoki Yasuku Naru, mudah digerakkan. Oke, kemudian poin yang kedua, Furyoku sayo o katsuyo shite nyuyoku nakade kansatsu undo o onagasu. Ya. Jadi memanfaatkan daya apung ya untuk mendorong pergerakan sendi saat di dalam ofuro. Ini hampir sama yang kedua, yang pertama tadi ya. Jadi ini memanfaatkan daya apung di dalam ofuro ya. Kansatsu ini artinya adalah sendi ya, persendian. Kansatsu undo unagasu. Unagasu ini diartikan bisa mendorong gitu ya. Mendorong kayak mendukung, mensupport ya. Ryosa untuk menggerakkan sendinya ketika di ofuro. Itu ya. Itu adalah manfaat dari daya apung. Kemudian yang ketiga ada seisui atsu sayo. Seisui atsu sayo atau efek hidrostatik. Efek hidrostatik. Di sini ada yang tahu efek hidrostatik atau pernah dengar efek hidrostatik? Tekanan air. Tekanan air. Ya betul. Ya. Seisui atsu ini adalah hidrostatik ya atau tekanan air gitu dalam bahasa Indonesia. Tekanan hidrostatik gitu ya. Saya jelaskan sedikit dulu. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh fluida diam ke segala arah pada suatu benda yang terendam di dalamnya. Saya ulangi, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh fluida diam, ya, kita lihat gambarnya ya, fluida diam, ke segala arah pada suatu benda yang terendam di dalamnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di gambarnya ini, air ini menekan ke segala arah ya, terhadap benda yang ada di dalamnya. Kita lihat ada tekanan dari segala arah ke
bagian tubuh gitu ya kalau di sini secara contoh realnya. Kemudian tekanan ini meningkat seiring dengan kedalaman. Jadi semakin dalam benda yang terendam di dalamnya itu tekanannya semakin meningkat. Contoh dari efek hidrostatik ini misalkan ini ya, ada penyelam ya, penyelam di laut ya. Manusia itu boleh menyelam itu sampai kedalaman 30 sampai 40 meter. Semakin turun itu akan semakin meningkat tekanan. Tapi ketika manusia itu menyelam lebih dari 40 meter, itu paru-parunya tidak kuat ya dengan tekanan air. Itu contoh dari hidrostatik. Ya, makin dalam intinya makin meningkat gitu ya tekanannya. Oke, efek hidrostatik ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah Mizunaka de Mizumen kara fukasa ni ojite karada ni seisui atsu ga kuwawaru. Ya, yang saya sebutkan tadi. Saat berada di dalam air, ya, tergantung kedalaman, gitu ya. Tergantung pada kedalaman air dari permukaan, itu tekanan hidrostatik itu akan kuawaru, meningkat. Jadi kalau kita lihat di gambar, tekanan pada kaki dan tekanan yang ada di perut ini beda. Semakin dalam semakin tinggi. Seisui atsuga kuawaru. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kashi no mukumi no keigen no sayo ga aru. Kashi ini artinya adalah ekstremitas bawah, gitu ya, atau kaki, gitu ya. Dua kaki, ekstremitas bawah. Kaki ya, ada ashi, gitu ya. No mukumi no keige no sayo ga aru. Jadi di sini efek hidrostatik itu akan membantu mengurangi mukumi. Mukumi apa? Ini Edep, masalah. Udem udem. atau pembengkakan. Jadi pembengkakan itu akan berkurang kalau dia Nyoku. Efek dari Seisui Atsu. Oke, kemudian yang ketiga, poin ketiga. Koketsu Atsu. Ya. Koketsu Atsu ya Kokyu Kikikan nado ga aru ryosa wa hanshin yoku ga futan ga kakaranaku natte yoi. Jadi, bagi ryosa yang memiliki hipertensi ya, koketsu atsu atau tekanan darah tinggi atau kokyuki shikkan. Ada yang tahu? Kokyuki shikkan. Kokyuki shikkan. Penyakit pernafasan. Penyakit pernafasan. Ya. Bagi ryosa yang memiliki hipertensi, tekanan darah tinggi, dan penyakit pernafasan, itu mandi setengah badan ya. Hanshin yoku. Jadi nggak semua tubuhnya dimasukkan gitu ya. Seperti gambar di sebelah ini. Futangga kakaranaku nate yoi. Ya. Itu tidak terlalu membebani dia gitu ya. Jadi buat orang yang koketsu atsu dan kokyu shikkan itu sangat direkomendasikan untuk Nyoku Hanshin yoku ya. Ya, karena tekanan hidrostatik nih. Kita gabungkan. Tekanan hidrostatik itu tadi artinya adalah menekan ke segala arah gitu ya. Kalau misalkan badan orang Ryosa yang koketsu atsu misalnya, semuanya tenggelam di dalamnya, otomatis tekanan dari segala arah itu akan menekan, ya, dari pembuluh darah dia, dari jantung dia, dari paru-paru dia.
ya, maka akan berat. Sehingga untuk Korea yang memiliki penyakit hipertensi dan penyakit pernafasan itu bagus untuk dilakukan yoku yang hangshin yoku, gitu ya. Oke. Ini penting ya minasanya. Yoku no koka ini harus hafal ya. Harus tahu nih 3 poin ini. Jangan kebalik-balik. Biasanya dibalik-balik gitu ya di soal. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Nyoyoku no ondo ga karada ni oyobasu eikyo. Eikyo. Eikyo adalah Efek. efek atau dampak, gitu ya. Jadi, gitu ya. Nyoyoku no ondo ga karada ni oyobosu eikyo adalah pengaruh atau efek suhu mandi, gitu ya, terhadap tubuh. Harusnya ofuru itu berapa derajat, ya. Berapa derajat air yang baik itu, gitu ya. Dan dampaknya apa, gitu. Harus tahu. Ini penting banget nih minasan. Harus hafal ini. Jadi, di sini dibagi dua. Ada Chuonyoku, ya, Sanjuhachi kara Yongjuichi do. Kemudian yang kedua ada Koongyoku, Yongjuni do Ijo. Ya. Kita bagi dua itu dulu. Ada Chuonyoku, Sanjuhachi kara Yongjuichi do. Kemudian yang Koongyoku, Yongjuni do Ijo. Ya. Ketika mandi dengan suhu ini, gitu ya, kedua ini akan memberikan efek yang berbeda. Ya. Kita pegang itu dulu. Mandi dengan suhu kedua ini, ya, berbeda ini, gitu, akan menimbulkan efek yang berbeda dan saling berlawanan, gitu ya, di garis bawahi. Menimbulkan efek berbeda dan saling berlawanan. Oke. Kita ke kiri ya, yang biru dulu. Ini yang pertama ada Jiritsu Shinkei. Jiritsu Shinkei. Jiritsu Shinkei ini diartikan adalah syaraf otonom. Syaraf otonom adalah syaraf yang seperti apa? Ada yang masih ingat nih, Mas? Ada yang masih ingat? Syaraf otonom adalah syaraf Yang bergerak sendiri jantung. ya, syaraf otonom. Otonom ini kan Tidak disadari. mandiri dulu. Diri tidak disadari, tidak diatur, gitu ya. Jadi, Jiritsu Shinkei ini kalau secara bahasa Indonesia yang mudah diartikan sebagai saraf yang mengatur fungsi tubuh secara otomatis dan tidak disadari, ya, tidak bisa diatur, ya. Saraf yang mengatur fungsi tubuh secara otomatis, ya, dan tidak disadari, ya. Contohnya detak jantung, ya. Kemudian pergerakan usus, ya. Pengaturan suhu tubuh, ya. Itu adalah contoh dari pergerakan saraf otonom, gitu ya. Namanya otonom, nggak disadari, terjadi secara otomatis. Oke, di sini ada yang bisa ngatur detak jantungnya. Bisa, aku mau detak jantungku cepat dikit lah, biar cepet ya. Bisa ya. Jadi si Jiritsu Shinkei ini atau saraf otonom ini bisa distimulus salah satunya dengan air hangat dan air panas, ya. Chuongyoku dan Koongyoku. Ya, saya ulangi.
saraf otonom ini atau Jiritsu Shinke ini salah satunya dapat distimulasi dengan suhu air, ya, dengan Chuongyoku dan Poongyoku. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita artikan satu-satu ya. Yang pertama tadi Jiritsu Shinke, saraf otonom. Kemudian yang kedua, bagian biru ini adalah Shinzo no Hataraki, kerja jantung. Ya, ini akan berdampak juga nih si jantung ini, ya, kerja jantung. Kemudian ini adalah Ketsuatsu. Ya. Selanjutnya Kiniku no Hataraki, kerja dari otot. Kemudian selanjutnya ada Jinzo no Hataraki. Jinzo itu何ですか? Jinzo, ginjal, ginjal. Ya kan? Kerja dari ginjal. Kemudian Chono Hataraki. Ya. usus lambung, Ya. Ini kerja dari usus. Ya. Pergerakan usus. Ya. Jadi, suhu air, gitu ya, Chuongyoku dan Poongyoku ini akan mempengaruhi organ-organ di dalamnya yang kita tidak bisa atur, ya, yang diatur oleh si Jiritsu Shinke tadi, ya, diatur oleh saraf otonom. Tergantung nih, kalian mau pakai suhu yang mana, gitu ya, karena ini sangat berlawanan, gitu ya. Oke, kita fokus menggunakan salah satu aja untuk dihafal, gitu ya, untuk mempermudah. Misalkan di sini ada Koresha A, misalnya. Koresha A, dia Nyuyoku dengan Chuongyoku nih. Yongju Ichido. Dia masuk Ofuro dengan suhu 41 derajat Celcius. Ya. Suhu 41 derajat Celcius ini akan mengaktifkan Fuku Kokang Shinke. Ya, saraf otonom yaitu Fuku Kokang Shinke. Tadi udah disinggung tuh di atas tuh. Fuku Kokang Shinke. Artinya adalah saraf Parasit. ya. Jadi ketika Koresha A ya, Koresha A masuk Ofuro 41 derajat Celcius, otomatis saraf Fuku Kokang Shinke-nya itu aktif. Ya, itu dulu, pegang dulu. 38 sampai 41 akan aktif, akan menstimulasi saraf parasimpatis. Oke. Saraf parasimpatis ini kalau dalam bahasa Inggris itu bisa berdampak relax and digest. Relax and digest. Relax itu artinya relax dan digest itu artinya pencernaan. Ya, jadi badan itu akan terasa relax dan saluran pencernaan itu akan bekerja. Ya, relax and digest. Fukuoka Shinke. Oke, kita balik lagi. Masuk 41 derajat Celcius, saraf parasimpatiknya kerja. Terstimulus ya, aktif. Itu Shinzo no Hataraki akan Yokusei. Ya, ini adalah Yokusei. Kerja jantungnya akan menurun. Ya, yang tadinya kenceng gitu ya. Terus setelah mandi air hangat nih 41 derajat Celcius nih, Chuongyoku nih, kerja jantungnya akan menurun, ya, relax, akan turun. Kayak kita, misalkan di sini siapa ya? Tina Sang, Daliah Sang, Anang Sang, Unifah Sang, Osobang, capek, jantungnya kenceng, Ofuro 41 derajat Celcius, kerja jantungnya akan menurun, ya, akan relax. Tuh. Kemudian tekanan darahnya, TK, tekanan darahnya akan menurun. Ya, kerja capek, mandi air hangat, kerja jantungnya menurun, Ketsuatsunya turun. Ya, tadinya kenceng tuh.
Kemudian kiniku no hataraki, kerja dari kiniku, ototnya itu akan shikang. Ya. Shikang ini artinya adalah relax. Ya. Yang tadi tegang jadi relax. Ya. Di ofuro udah mulai nyanyi-nyanyi biasanya nih. Shawa sambil nyanyi-nyanyi nih. Ya, nyanyi lagu TikTok ya, atau joget TikTok nih, saking relaxnya gitu ya. Kemudian untuk kerja ginjalnya, ya, ini akan fokusing, meningkat. Ya, ingat ya. Kerja ginjalnya akan meningkat. Dan pergerakan ususnya akan meningkat. Yang saya tadi bilang ya, Fukuoka Shinke atau saraf parasimpatik ini relax and digest. Relax itu dari 3 poin ini, ya. Kerja jantung, ketsuatsu, dan kinikunya ini akan relax. 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 Sedangkan pencernaannya itu akan meningkat. Nah, makanya akan berkemih misalkan. Ya. Akan mudah buang air besar karena pergerakan dari ususnya itu meningkat. Ya mungkin di sini di tempat kerja deh gampangnya gitu ya. Ketika di dalam ofuroba atau setelah ofuroba, oji-sang atau oba-sangnya tiba-tiba BAB setelah ofuro. Ada ya, habis ofuro sorenya buang air besar. Atau masih di dalam ofuronya pun ada yang ada yang B-nya dicatat. Ada. Karena secara badannya dia rileks, tapi pencernaannya dia kencang minasnya, aktif. Ya, buang air kecilnya jadi kencang gitu ya, kerja ginjalnya, kerja ususnya juga meningkat. Ya, makanya sebelum ofuro itu disusumein gitu ya, disusumekan untuk haisetsu dulu. Tuh, ya. Kemudian ini pegang satu ini ya, minasan. Satu aja yang dihafalin. Karena ini eh, Fuku Kokang Shinke dan Kokang Shinke ini kerjanya berlawanan, pasti berlawanan. Ya, contohnya, saya ofuro dengan suhu yang terlalu panas, 42 derajat Celcius atau 43 derajat Celcius. Panas. Ya. Itu saraf simpatiknya, saraf otonomnya akan mengaktifkan Kokang Shinke. Kokang Shinke ini adalah saraf simpatik. Ya. Saraf simpatik. Kalau dalam bahasa Inggris, ini mengaktifkan flight or fight. Flight or fight. Flight or fight. Saya cat ya. Flight or fight. Jadi flight or fight ini adalah mekanisme pertahanan tubuh gitu ya. Antara dia akan bertahan gitu ya dengan suhu panas itu atau menggunakan mekanisme lain untuk mempertahankan tubuh. Karena terlalu panas. Gitu ya. Jadi kalau yang sebelah biru tadi dia akan rileks, yang sebelah kanan ini akan kebalikannya. Saya masuk 42 derajat Celcius. Ya. Kerja jantung saya itu malah fokusing, meningkat, nggak jadi rileks. Malah doki-doki suruh. Mungkin di sini saya yakin pernah pengalaman gitu ya. Ofuro, capek banget ofuro yang panas banget. Setelah ofuro malah jantungnya berdebar luar biasa. Malah deg-degan terus gitu. Wah, capek gitu. Malah nggak rileks. Kemudian di sini Ketsuatsunya itu akan josho. Ya. Ketsuatsunya meningkat 42 derajat Celcius. Kemudian kinikunya, ototnya gimana ini? Kalau masuk 42 derajat Celcius, Kokang Shinke aktif. Itu akan mengakibatkan shushuku. Nah, ini bacanya shushuku. Shushuku ini adalah kontraksi. Ototnya kontraksi, minasan. Udah kerja jantungnya meningkat, tekanan darah meningkat, ototnya kenceng. Nggak rileks.
Ya, ini nggak rileks. Ya. Kemudian untuk pergerakan jinzonya, pergerakan dari ginjalnya, dia akan yokusei, menurun. Jadi dia tidak akan buang air kecil dia ini. Pergerakan jantungnya, kerja ginjalnya dia menurun. Dan kerja eh, pergerakan dari ususnya juga menurun. Nggak akan buang air besar dia. Ususnya akan melambat. Ya, kita lihat bedanya ya. Terjadi perbedaan yang kontras nih, perbedaannya gitu ya. Ingat ya, harus bisa membedakan. Ingat aja salah satunya, Kokang Shinke atau Fuku Kokang Shinke. Ya, ini agak kalau cuma denger doang, nggak dihafal, nggak dibayangkan, akan lupa gitu ya. Tapi nanti setelah ini harus dipelajari ulang. Ya, mengenai Eikyo dari Nyoyoku terhadap tubuh. Biasanya soal di sini gitu ya, ini penting banget ya, sering keluar ya soal ini. Biasanya soal tentang materi ini, misalkan Ofuro 41 derajat Celcius, saraf mana yang aktif? Gitu. Misalkan soal yang sering keluar juga, misalkan aku Ofuro 41 derajat Celcius, itu kerja jantungku gimana? Meningkat atau menurun? Soalnya akan berbentuk seperti itu. Ya, jadi harus ngerti nih. Fukuoka Shinke itu aktifnya kapan? Kokang Shinke itu aktifnya kapan? Dan efeknya apa? Dan ini akan selalu berkebalikan ya minasanya. Oke, sedikit refresh gitu ya, materi yang dulu belajar, yang dulunya perawat atau bidan atau yang kesehatan mungkin tahu. Oke, oke, pelajari lagi ya. Ini penting nih, grade E nih. Oke, nanti kita akan pelajari juga ketika masuk ke Kakarada Kokoro no Shikumi. Ya, lebih detail lagi tentang Shinke, tentang syaraf. Oke, selanjutnya ke materi yang agak ringan dikit nih. Selanjutnya adalah Nyuyoku no Jumbi. Persiapan dari Nyuyoku. Ya. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, sebelum Ofuro, Kufuku Tokiya Shokuji Chokugo no Nyuyoku Sakeru. Ketika perut kosong dan tepat setelah makan, itu jangan Ofuro. Ya. Hindari Ofuro ya, Sakeru. Saya ulangi, ketika perut kosong dan atau setelah tepat setelah makan ya, Sokuji Chokugo, itu hindari Ofuro. Ya, itu. Hindari Ofuro setelah makan. Tepat setelah makan dan perut kosong. Ya. Kemudian, poin yang kedua, Nyuyoku mae ni haisetsu o sumasete oku. Nah, ini yang berkaitan dengan saraf tadi, saraf parasimpatik yang aktif tadi. Ya. Sebelum mandi, pastikan untuk haisetsu, ya, sekresi untuk buang air kecil atau buang air besar. Ya, pastikan itu. Karena tadi yang kita pelajari ya, ketika masuk 41 derajat Celcius, saraf Fukuoka Shinke atau saraf parasimpatiknya aktif, itu dia bisa bang atau nyuyoku gitu di Ofuro. Bahkan ketika masuk ke dalam Furobanya, ya. Ya, jadi pastikan sebelum ya, Sokuzen ingat ya, Nyokuzen nih. Nyokuzen Haisetsu. Biasanya di soalnya Nyokugo ini Haisetsu gitu. Jadi harus diingat ya. Ada nggak tricky seperti itu soal-soal. Kemudian poin yang keempat. Nyuyoku ni yoru suibun soshitsu ni sonae nyuyoku mae ni suibun o sesshu suru. Soshitsu ya, suibun sosetsu. Suibun sosetsu ini, soshitsu gitu. Suibun soshitsu ini adalah kehilangan cairan. Ni sonae ya. Untuk mempersiapkan adanya kehilangan cairan ketika
ofuro, ya. Sebelum ofuro, Nyuyokumae ni suibungo seshu. Minum air dulu, gitu ya. Minum air dulu sebelum ofuro. Karena kita tahu ya, kita mandi, ofuro airnya sangat panas, cairan tubuh kita akan banyak keluar, gitu ya. Walaupun nggak kelihatan, cairannya keluar, gitu, karena panas. Kalau tidak suibunya tidak terpenuhi, bisa terjadi dehidrasi, dasui, gitu ya, akan terjadi dasui. Jadi sebelum ofuro, suibung, daiji. Kemudian poin yang keempat, kigaeru ifukun o ryosha ni sentaku shite morai junbi. Ya, sebelum ofuro ya, biarkan gitu ya ryosa untuk memilih pakaiannya sendiri. Ya, pakaian mana yang akan diganti. Ya. Ryosa ni sentaku. Ya. Biarkan dia memilih. Ya. Bukan kaigo ni sentaku. Kaigo yang milih. Ya. Bukan kaigo yang milih, tapi ryosa ni sentaku. Biarkan dia memilih. Ryosanya memilih. Karena ini bagian dari QOL, quality of life. Oke, itu jumbi-jumbi yang dilakukan sebelum ofuro. Oke, selanjutnya datsui shitsu ya. Datsui shitsu adalah tempat ganti baju. Dan yokushitsu no kankyo. Ya, ini membahas tentang lingkungannya nih. Ya, lingkungan dari ruangan ganti baju dan ruangan ofuro. Ya, dia harus disetting, harus diset, harus diatur. Ya. Yang pertama, hitoshoku yobu toshite. Untuk mencegah terjadinya heat shock, ya, yokushitsu, ruangan ofuro dan ruangan ganti baju, ya, ruangan ofuro ganti baju, to kyoshitsu, dan kamar, ya, kyoshitsu, tono ondosa o chisaku suru. Tahu ondosa? Suhu ruangan. Perbedaan suhu ruangan. Ya, ondosa itu adalah perbedaan suhu ruangan. Jadi, untuk mencegah heat shock, ya, terjadinya heat shock, suhu ruangan ofuro, ganti baju, dan kyoshitsu, dan kamar gitu ya, itu ondosao chisaku suru. Jangan terlalu tinggi gapnya. Gitu. Jarak suhunya jangan terlalu berbeda. Gitu. Jangan terlalu anjlok. Ya, misalkan di ofuro suhunya 30 derajat. Jangan ya. Atau 29 derajat tuh di Myokushitsunya. Sedangkan di kamarnya ketika fuyu itu 10 derajat. Nah, itu bisa menyebabkan hitoshoku. Ya. Atau sebaliknya, dia di kamarnya agak dingin gitu ya, sudah terbiasa badannya dingin, terus masuk ke ofuro yang suhunya 30 derajat Celcius. Wah, itu ada lonjakan perbedaan suhu yang sangat tinggi ya. Lebih dari 10 derajat. Itu akan sangat berbahaya, akan menyebabkan hitoshoku. BTW hitoshoku ini apa minasan? Ada yang tahu hitoshoku? Henti jantung, Sensei. Henti jantung. Hitoshoku, henti jantung. Sangat panas. Sengatan panas. Ya, hitoshoku itu adalah sengatan panas gitu ya. Dalam konteks medis, ini tuh merujuk pada kondisi yang serius, gitu ya. Di mana gitu ya, tubuh itu tidak mampu lagi mengontrol suhu tubuhnya, gitu. Ya, kita kan badan kita bisa chose ya minasanya. Ketika fuyu, badan kita mengatur suhunya tetap 36 derajat Celcius. Padahal suhu di luar itu -1 derajat atau -2. Badan kita di dalam tetap 36. Ketika natsu yang sampai 40 derajat Celcius, tubuh kita secara otomatis menjaga suhu kita tetap 36,6 derajat Celcius. Tahu ya, dengan suhu ekstrim tubuh kita mampu mengontrol itu gitu ya. Menaik menurunkan supaya stabil. Tapi buat Korea, tidak hanya Korea ya.
orang biasa pun gitu ya, ketika terjadi perpindahan suhu yang sangat luar biasa, itu akan menyebabkan berisiko terjadi heat heat shock, ya, heat shock, sengatan panas, ya. Karena perbedaan suhu yang sangat luar biasa, ekstrim gitu ya. Tuh, bisa hilang kesadaran nih orang lain kalau terjadi heat shock. Oke, poin yang kedua, datsu shitsu no naka ga soto kara mienai yoni, ya, supaya tidak terlihat gitu ya dari luar tempat ganti bajunya gitu ya. Itu suitate ya kate no yoi, ya. Suci shin ni airi o suru. Nah, supaya ya kita tahu ya ofuro siapa sih yang pengen kelihatan dari luar gitu ya. Ya, untuk mencegah orang melihat ke dalam ruangan ganti gitu ya dari luar itu bisa menggunakan suitate, ya. Suitate itu partisi ya, sekat, dan katen atau katen. Nah, di sini suci shin ni hairyo. Suci shin ini adalah bisa diartikan rasa malu, ya. Hairyo itu pertimbangkan ya, pertimbangkan atau pikirkan rasa malu dari Ryosha. Ya, jangan sampai terlihat dari luar. Itu. Kemudian kankyo yang ketiga, Hitsuyo ni oji tekisetsu na fukushiogu o katsuyo suru. Bila diperlukan, bisa menggunakan fukushiogu. Fukushiogu ini adalah alat-alat kesejahteraan. Ya. Alat-alat kesejahteraan ini apa? Alat-alat kesejahteraan adalah alat yang diberikan ya oleh Jepang gitu ya, oleh negara ini kepada orang yang membutuhkan. Ya, ini nanti kita akan bahas di materi nanti gitu ya tentang Fukushiogu. Jadi bisa rental, bisa beli gitu ya, untuk mempermudahkan Koresha atau orang yang membutuhkan dalam menjaga kemandirian individu. Gitu. Bisa menggunakan Fukushiogu. Ini banyak di offer. Oke, selanjutnya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak lembar pertama? Karena kita punya 6 lembar ya minasanya. Cuma lembar pertama ini agak padat banget. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Ahmad Sang, satu aja ya yang tanya ya. Karena banyak materi. Hai Ahmad Sang, dozo. Ini Sensei, mau tanya yang tadi Hai. apa? Eh, Shokuji Chokugo itu ada rentan waktunya nggak Sensei? Sokuji, Chokugo, Ranku. Lanjut ya. Kemudian lembar kedua ada Nyuyoku Hojo Yogu. Ya, Nyuyoku Hojo Yogu. Alat bantu mandi. Nah, ini ada beberapa alat bantu mandi di sini. Yang pertama nih kita lihat ya, identifikasi dulu nih. Nyokudai. Ya, ini adalah Nyokudai. Atau Basubodo. Ya. Kemudian ini ada Nyuyoku Yo Isu. Ya. Atau Shawachea. Shawachea bentuknya ini. Mungkin di sini pernah lihat ya. Menggunakannya tiap hari. Oke. Kemudian di sebelah kiri Yokusonai Sunoko. Ya. Yokusonai Sunoko. Nah, Sunoko itu adalah apa ya? Ini Sunoko. Apa ya bahasa Indonesia ini Sunoko itu? Nanti ya. Kayak papan gitu ya. Landasan gitu ya. Sunoko. Ada Sunoko yang ditaruh di dalam furoba, ada yang di luar. Oke. Meja. Sunoko. Sunoko. Kemudian Yokus. Ini cukup tahu aja biasanya. Yokusonai isu ya, yang di dalam ofuro. Yokusoyo tesuri. Ini ada tesurinya. Oke, ini adalah bagian dari Nyuyoku Hojo Yoku. Alat bantu
mandi. Buat ini imagine-nya tidak hanya di shiatsu ya, buat orang yang tinggal di rumah juga nih, Korea yang masih tinggal di rumahnya sendiri. Home ya, ada alat-alat ini bisa menggunakan ini. Oke, kemudian di sebelah kanan itu adalah Kang-i Yokuso. Kang-i Yokuso. Kang ini diartikan simple. Simple. Atau bathtub simple gitu ya. Bathtub simple. Nah, kalau kita lihat ini kayak seperti mainan anak-anak ketika musim panas gitu ya. Di depan rumah, taruh gitu. Nah, sebenarnya ini bukan mainan ya minasang ya. Bukan buat anak-anak gitu ya. Kang-i Yokuso ini digunakan oleh salah satu fasilitas kesejahteraan gitu ya, penyedia fasilitas kesejahteraan yaitu Homong Nyoyoku ya, Homong Nyoyoku. Jadi ketika ada fasilitas Homong Nyoyoku nih, jadi ada Kaigo Shokuin yang dia melakukan Homong Nyoyoku datang ke rumah Ryosa yang masih tinggal di rumahnya gitu ya. Koresa yang tinggal di rumahnya dia menggunakan jasa atau fasilitas Homong Nyoyoku. Perawatnya atau Kaigo Shokuin-nya itu membawa alat sendiri gitu ya. Contohnya seperti ini, Kang-i Yokuso. Ya. Jadi dia tidak menggunakan ofuro yang ada di rumahnya, tapi dia membawa alat sendiri. Itu ya, catat ya. Jangan lupa. Di bawahnya ada Yokuso Sechi Shikirifto ya. Itu di tempat kalian juga ada tuh mungkin ya. Rifuto Yoku ya. Sebelahnya ada Sawayo Kurumaisu ya. Sawayo Kurumaisu. Ada Nyuyokuyo Storecha ya. Ada yang di sini menggunakan Nyuyoku Storecha? Ada ya. Kemudian ada Nyuyoku Kaijo Yo Beruto. Nah, ini jarang dilihat nih. Yang Nyuyoku Kaijo Beruto ya. Belt ini jadi kayak seperti sabuk gitu ya, dilingkarkan ke pinggang Ryosa. Ini untuk Ido Kaijo. Saya pun belum pernah lihat nih Fukushiogu yang ini gitu ya, Nyoku Kaijo Yo Beruto ya. Ini alat-alat ini cukup tahu. Oke, kita lanjut ke halaman ketiga. Lembar ketiga dari 6. Nyoku Kaijo ya, ini kegiatan kita sehari-hari, tidak terlalu susah, terlalu dekat gitu ya dengan kita, jadi mudah dibayangkan dan langsung bisa dipraktekkan besok. Nyoku Kaijo ada 5 poin. Yang pertama, Kaigo Fukushishoku no hada de yu no ondo o kakunin suru. Poin pertama penting banget. Ya. Jadi, Kaigo Fukushishoku atau seorang Kaigo itu memeriksa suhu air dengan kulitnya. Ya. Kaigo Fukushishoku no hada. Ingat ya. Kakunin suru. Jadi pertama sebelum ofuro itu, sebelum oyu kakeru gitu ya, shawa itu, air itu dikakunin dulu oleh Kaigo Shokuin-nya dulu di tangannya. Jangan langsung ke badannya Ryosa. Oke? Kakunin dulu dengan tangan kita sebagai Kaigo. Ya. Suhunya itu. Apakah terlalu panas? Kemungkinan ada ya. Itu rusak ya. Terlalu panas atau mungkin tiba-tiba airnya dingin. Wah, gitu ya. Kakunin dulu. Oke. Kemudian yang kedua, Ryosha no te de teki on kado ka kakunin shite morae. Sono ato, Ryosa no ashimoto kara yukkuri shawa o kakeru. Ya. Setelah kita kakunin dengan tangan kita sendiri, kemudian step kedua, Ryosa no teo teki on kado ka kakunin shite morae. Kemudian kita suruh tuh Ryosa pegang. Sawaru ne gitu. Ko wa dou desu ka?
Atsui desu ka? Chodoi desu ka? Nurui desu ka? Biarkan Ryosa megang dulu dengan tangannya. Saya garis bawah ya. Ryosa note dengan tangannya. Kemudian ketika dia sudah chodoi desu gitu ya, misalkan ya, langsung ya. Ryosa no ashimoto kara yukuri shawa o kakeru. Langsung bisa kakeru mulai dari ashimoto, mulai dari kakinya dulu. Ya, dari kakinya Ryosa dulu. Baru deh dandan ketika dia udah naruh dandan ke atas, ke badan, kemudian yang paling atas kepala itu paling terakhir. Kalau misalkan langsung di shawa di kepalanya gitu ya, dengan suhu yang dia belum tahu, dia belum nareru, apa yang akan terjadi? Shock. It's shock. Shock. Betul. Karena dia kaget. Bahkan saya yakin ya teman-teman ini kalau ofuro pun, kalau shawa pun pasti tangan dulu deh, pegang dulu kan. Gimana kalau langsung tiba-tiba kepalanya? Mungkin pernah di sini ya, ketika fuyu gitu ya, tiba-tiba keluar gitu, airnya dingin banget ke kepala gitu. Kayak gitu, kaget luar biasa ya. Sama, Ryosa pun gitu. Ya, jangan lupa. Kemudian poin ketiga, Rojinsei, Soyosho, ya, Tansosei, Hifu, Shikan ga aru Ryosa wa, Jakusansei no Seiken de Karada o arau. Jakusansei. Oke, jadi untuk Ryosa ya, untuk Ryosa yang Soyosho dan Ansosei Hifushikan ya. Soyosho ini adalah pruritus atau itchy skin gitu ya. Kulit gatal ya. Untuk Ryosa yang kulitnya gatal-gatal ya karena penuaan dan ada penyakit kulitnya kering gitu ya. Kulit kering, gunakan sabun yang Jaku Sansei. Jaku Sansei ini artinya adalah dengan kadar asam yang rendah, pH-nya rendah, kadar asamnya rendah. Jaku Sansei ya, asam yang rendah. Kemudian poin selanjutnya, Senshin wa Ryosha ga dekiru tokoro wa mimamori. Ya, ini ketika kita Myoku Kaijo, Ryosanya masih bisa mandiri, ya biarkan dia mandiri. Misalkan dia bisa pakai sekeng sendiri, bisa shampoo sendiri, ya. Biarkan dia sendiri. Kaigo mimamori. Ya, ini kihongnya ya. Ya, walaupun kalau sebenarnya nggak selesai-selesai kerjaannya ya. Sejam sendiri Kakak Rune. Ya, untuk kihongnya, Ryosa dekiru tokoro wa jibun de yatte kudasai. Ya. Kaigo kerjanya mimamori. Kemudian arai nokoshita ga areba kaijo suru. Yang apabila ada area yang tidak bisa, yang tertinggal ya, itu baru dibantu. Misalnya dia tidak bisa mencuci kakinya sendiri, nggak nyampe. Nah, dia nggak bisa mencuci punggungnya sendiri, kita bantu. Ya, kalau masalah misalkan dia bisa cuci tangan, lengan, waki no shita gitu ya, kemudian mune, kubi dia masih bisa sendiri, ya biarkan dia arai sendiri. Yang tidak terjamah baru deh kayak gue bantu. Oke, poin selanjutnya, Ryosha ga imbu o arau toki kaigo fukushi shoku wa seibu ni tate mimamoru. Jadi ketika Ryosa atau Koreisha itu mencuci imbu atau alat vitalnya gitu ya, dengan alat vitalnya, imbunya, Kaigo Fukushi Shoku itu berdiri di belakangnya. Nah ini sering keluar nih soal ini. Ketika imbu arai, Kaigo Fukushi harus di mana? Di depannya kah? Di sampingnya kah? Di belakangnya kah? Begitu.
Jadi posisi yang benarnya adalah di belakang, ya, di belakangnya. Oke, itu adalah poin dari Myoku. Ya. Ini soalnya sering keluar ya, ini. Kiong-kiong ini. Selanjutnya, kita lihat gambar juga nih. Ada gambar, ada ilustrasinya. Ada Kaigo Shokuin yang baik hati dan Koresha. Lagi Myoku Kaijo. Poin pertama, Mahi Gawakara Kaijo Suru. Ya, jadi ketika Ofuro sama sama ketika Ido juga gitu ya. Itu membantu dari bagian tubuh yang Mahi. Kita lihat ya gambarnya yang merah ini. Yang merah itu digambarkan dia ini Mahi. Jadi bantuan itu dari Mahi Gawa. Kemudian poin yang kedua di bawah ini. Untuk masuk ke Ofurobanya, ke Yokusonya, ke Betapnya, itu Kensoku Kara Hairu. Ya. Masuk ke dalam Ofuronya itu dari bagian yang sehat. Ada yang tahu kenapa? Untuk menjaga balance-nya. Untuk menjaga balance-nya. Ada lagi? Area Kensuku udah dibantu, sedangkan area Kansukunya atau daerah sehatnya itu kan dia sendiri bisa. Jadi tidak apa-apa karena bagian yang Mahi dibantu. Ada lagi? Biar tahu Oyunya cocok sama tubuhnya atau tidak. Kalau yang dari Mahigawa kan nanti tidak tahu, tidak bisa merasakan. That's right. Mayang Putri Sang, that's right. 100% correct. Ya, kalian benar. Yang satu juga tentang balancingnya, jelas. Ya, maksudnya. Kemudian yang kedua, Koresha itu di bagian Mahigawanya itu sense-nya atau indera perasanya gitu ya, itu teika nih menurun. Bahkan tidak kerasa gitu. Ya, indera perasanya itu turun. Sentuhannya, sensitivitasnya itu turun, bahkan nggak kerasa. Makanya ketika Ofuro itu yang masuk di bagian yang sehat dulu. Ya, syarafnya, ya, saraf simpatik parasimpatiknya gitu ya. Itu sensitif di bagian yang kensoku, gitu ya, bagian yang sehat. Gitu. Ya, catat ya. Catat. Oke, lanjut. Yokutsu nai de wa kaigu shoku wa ryosha no mahigawa ni tsuki ude to koshi o sasae nagara issho ni idou suru. Nah, kita lihat nih. Kaigo shokuinnya lagi memegang bagian ude to koshi o sasaeru. Ya. Jadi ketika di Ofuroba gitu ya, seorang Kaigo itu harus tetap dekat ya dengan si Shiriosa yang Mahi, ya, Mahigawa. Kemudian ketika Ido itu geraknya bersama-sama sambil menopang lengan dan pinggang, ya. Ude itu lengan, ude itu lengan dan pinggang, ya. Pinggul pinggang ya, Sasae nagara issho ni idou suru. Ya, intinya ketika Ido, Kaigo harus berada di Mahigawa. Kemudian yang poin kedua, Atamahi no ba'ai wa kensoku kara yokuso ni hairu yoi, ya, yang tadi kita jelaskan, ya, yang tadi kita bahas. Dari bagian yang sehat dulu masuk Ofuro. Poin yang ketiga, yokuso kara tachi agari wa yukuri o okonau. Ya, ketika dari betap mau berdiri gitu ya, itu harus yukuri. Ya, Ryosa sama no peso ni awase. Ya, yukuri. Karena kalau terlalu cepat itu bisa terpleset, ya. Baransunya yokunai. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi harus yukuri. Selanjutnya, yokuso kara deru toki
yokuso no eng ya basubodo ni itan suaru. Ya, ini bacanya eng ya. Eng. Eng itu artinya tepi. Jadi ketika keluar dari yokuso, dari bathtub, itu itan suaru. Kayak berhenti sebentar gitu. Ichijiteshi. Ya. Tomare. Nah, itan suaru. Duduk dulu di eng atau di tepi bathtub. Kalau kita lihat ini ya gambarnya, dia lagi duduk di tepi ini. Atau juga bisa duduk di basubodo. Ya, basubodo itu ini. Yang di biru ini. Ini basubodo. Ya, itan suaru. Oke, selanjutnya. Yokushitsu no deiri guchi ni ichidan no dansa ga aru baai wa, apabila gitu ya di pintu masuk ofuro itu ada dansanya. Tahu dansa? Ada undakan. Beda yang tinggi. Nah, undakan atau ada tangga dikit ya, satu tangga setengah yang beda ketinggian gitu ya. Apabila ada perbedaan ketinggian itu ada dansanya. Mahi gawakara sagari. Ketika turun, ya, ketika tangga itu turun, itu bagian yang mahi dulu yang turun. Ya. Ketika agaru, ketika naik itu bagian kensoku dulu yang naik. Ya, ini penting nih, jangan kebalik-balik nih. Sering soal kayak gini keluar nih. Ya. Ketika turun itu mahi gawa dulu, kaki mahi dulu diturunin. Ya, baru kaki yang sehat nyusul. Sedangkan naik itu kebalikannya. Kaki yang kensoku dulu, bagian-bagian yang sehat dulu naik, baru yang mahi nyusul. Oke. Ya, lanjut. Selanjutnya kita gambar. Ada gambar dari ilustrasi Oji-sama. Hidari kata mahi. Bagian tangan kanannya sedang memegang Erujigata Tesuri. Ya. L-jigata. Kenapa L-jigata ya? Karena ini bentuknya L. L-jigata. Ya. R-jigata Tesuri. Kata mahi ya, Ruriyosha ga yokuso nai kara tachi agaru toki ya. Jadi ini digambarkan ketika seorang habis ofuro kemudian ingin berdiri gitu ya dari bathtub. Tuh. Kensoku no te de tesuri o tsukande zenkei shisei o tori denbu o ukashite morau. Ya. Bagian tangan yang sehat itu menggenggam tesuri ya. Kemudian zenkei shisei. Zenkei nani? Zenkei, ada yang tahu Zenkei? Yang condong ke depan. Ya, Zenkei condong ke depan. Shisei ini adalah postur. Ini postur. Shisei ya. Zenkei shisei ya. Postur condong ke depan. Oh, tori. Ya, dia lagi condong ke depan ya gambarnya ini ya. Kemudian denbu ukashite morau. Ya, kemudian pantatnya atau dembunya atau bokongnya gitu ya. Itu akan terangkat gitu ya. Ukau itu ngambang ya, terangkat gitu. Tuh. Akan mudah ya karena ringan ya kalau di dalam air. Oke. Zenkei shisei o toru denbu o uka shite morau. Oke, halaman ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Satu aja ya. Jelas? Mudah ya halaman ini ya. Tidak seribet yang pertama tadi ya. Banyak mikir. Kalau ini sehari-hari kita kerjain. Oke, beranjak ke halaman ke-4 nih. 4 dari 6. Ada shuyoku dan sokuyoku. Nah, saya ulangi. Shuyoku dan sokuyoku. Shuyoku ini adalah cuci tangan gitu ya. Tangannya dicuci, direndam dengan air panas atau air hangat gitu ya. Kemudian sokuyoku adalah cuci kaki atau merendamkan kaki.
Nah, lihat dulu gambarnya nih biar sepaham ya. Tuh, antara Shuyoku dan Shokuyoku. Kita bahas satu persatu. Myoku ga dekinai ba'ai demo, ya. Sokaikan ya seiketsu hoji no tame, Shuyoku ya Sokuyoku o suru to yoi. Meskipun tidak bisa Myoku, tidak bisa mandi, tidak bisa ofuro, ada baiknya untuk melakukan rendam tangan ini, rendam tangan atau kaki, gitu ya, agar sokaikan. Sokaikan itu dari kanji sawayaka, ya, seger, ya, supaya menjaga perasaan segar, dan seiketsu hoji, dan perasaan tetap bersih, ya. Rendam tangan dan kaki dan merasa bersih. Kalau kita mau mandi, mau tidur ya, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, gitu kan seger ya, habis itu tidur. Sama itu. Sokaikan nih, sokaikan. Rasa segar. Kemudian poin yang kedua. Suyoku wa atatamete teyubi o ugokasu koto de koshuku no yobu ni tsunagaru. Jadi untuk mencuci tangan ini, gitu ya, atau merendam tangan ini itu akan mencegah koshuku. Koshuku ini adalah kontraktur binasa. Kontraktur itu apa? Kontraktur itu adalah kondisi jaringan tubuh, gitu ya. Misalkan di sini gampangnya tangan, gitu ya. Jaringan tubuh tangan yang seharusnya tangan kita ini fleksibel ya, bisa digerakkan. Seperti ya ada otot, ada tendon, ada ligamen, gitu ya. Ada kulit. Nah, sedangkan kontraktur ini yang harusnya fleksibel, dia ini terjadi kekakuan dan pemendekan sehingga membatasi gerak. Nah, saya ulangi, koshuku atau kontraktur itu artinya kondisi jaringan tubuh yang seharusnya fleksibel, yang bisa digerakkan secara mudah fleksibel, tapi dia terjadi pemendekan otot dan kekakuan. Mungkin di sini ada ya Rio, saya teman-teman ya. Kita lihat tangannya menjadi kaku, nggak bisa digerakkan, bahkan gu cokipa gitu ya, gu cokipa dia gu terus gitu, atau pa aja nggak sempurna gitu, kelingkingnya ketinggal gitu. Nah itu namanya koshuku. Jadi si koshuku atau kontraktur itu bisa dicegah menggunakan shuyoku ini. Nah, dengan merendamkan tangannya di air hangat, gitu ya. Kalau masih inget tadi Nyuyoku no Koka, ada Onetsu Sayo, ya efek panas. Ya inilah efek panas. Koshuku Yobo, mencegah kontraktur. Tuh. Kemudian poin yang ketiga, Aming o unagasu koka ga aru. Nah, sebelum tidur nih, Susemai no Sokuyoku, ya sebelum tidur itu cuci atau merendamkan kaki itu akan meningkatkan efektivitas anming, tidur nyenyak, membantu untuk tidur nyenyak. Koka ini adalah efektivitas, gitu ya. Ada manfaatnya. Koka bermanfaat atau efektif untuk meningkatkan tidur yang nyenyak. Yang keempat, ya, shishi ni mahi ga arubae. Apabila ada mahi di sisi itu berarti 4 ekstremitas ya, di tangan dan kakinya, gitu ya, di anggota badannya ada mahinya, gitu ya. Kemudian di sini teikansetsu, ya, sendi tangan. Kemudian ashikansetsu o sasai nagara arau,
Ya, apabila di 4 ekstremitas atau tangan kaki ini ada mahinya, untuk mencucinya itu tekansatsu sama shokukansetsunya, sendi tangan dan sendi kakinya ini di sasaeru atau ditopang gitu ya. Ya, basuhlah sambil menopang gitu. Sambil diaraimasu. Oke, gampang ya ini ya. Tuh. Nah, selanjutnya bedo uede no sokuyoku. Mencuci kaki atau merendam kaki di atas tempat tidur. Gimana caranya? Ya. Yang pertama, kita lihat gambarnya dulu ya. Ini ada Kaigo Shokuin yang sedang mencuci atau sedang merendamkan kaki Ryosa. Yang pertama, hiza kara shita no mi roshutsu sase hifu ya tsume no jotai o kansatsu suru. Ini ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, Kaigo Shokuin ini hiza kara shita no mi gitu ya. Nomi di sini only atau hanya bagian hiza dan hiza ke bawah, hanya bagian lutut ke bawah yang roshutsu. Roshutsu ini diartikan exposure atau terekspos yang terlihat. Ya, jadi bagian yang berkepentingan aja nih yang dibuka nih. Nggak perlu celana yang dibuka semuanya gitu. Kalau kita lihat nih dia bagian atasnya ditutup sama basu taoru nih minasan. Ya, di gambar ini. Karena fokusnya dia mencuci kakinya. Ya, merendamkan kakinya. Ya. Jadi bagian hiza shita, hiza ke bawah, gitu ya, lutut ke bawah. Kemudian poin yang kedua, gitu ya, di sini Kaigo Shokuin harus kansatsu, harus observasi, ya. Observasi kondisi kulit dan kuku. Nah, gimana nih kulit dan kukunya? Kita tahu kalau misalkan ada orang yang diabetes, ya, ada yang tonyobio, misalkan ada luka di kakinya, dia akan sangat susah sekali sembuh, gitu ya. Apakah di situ ada lukanya? Atau mungkin ada jokusonya juga di kaki gitu ya, apabila dia posisinya baring. Nah, kita harus kansatsu, ya, poin pentingnya. Kemudian poin yang kedua, hizashita ni ya kushon nado o sonyu shi kashi no ichi o ante sase. Ya, di bawah lututnya ya, kita lihat nih di bawah lututnya itu ditaruh cushion atau bantal, kayak bantalan gitu ya, masukkan bantalan. Bisa sonyu ini masukkan ya, artinya sonyu ya, di bawah lutut masukkan cushion atau yang serupa lah gitu ya, supaya dapat menstabilkan kaki, menstabilkan kaki. Ichio ante saseru. Kemudian poin ketiga, araugawa ya, araugawa no ashikansetsu o ya, kata ashi zutsu hoji shinagara arau. Ya, untuk ya pada saat mencuci gitu ya, saat cuci pegang pergelangan kaki yang bagian yang dicuci gitu. Dan dilakukan juga sebaliknya. Jadi kata sokuzutsu ya. Jadi per kaki ya, misalkan dicuci dulu sebelah kiri. Yang kiri selesai baru pindah ke kanan gitu. Tidak dilakukan kedua dalam satu waktu gitu ya, dalam bersamaan. Jadi kiri dulu kalau digambar ya, misalkan ini adalah kiri dulu, selesaikan, kemudian bagian kanan. Gitu, atau kanan dulu, kemudian ke kiri. Ya. Poin pentingnya kata sokuzutsu ya, tiap bagian kaki. Kemudian kansetsu nya sendinya gitu ya, itu dipegang ya, sendi kakinya. Oke, lanjut. Ada bedo uede no senpatsu. Senpatsu
arau kami ya. Arau kami ini diartikan dibacanya senpatsu. Senpatsu ya. Mencuci atau keramas di atas bed. Gimana nih mencuci atau berkeramas di atas bed? Ya, yang pertama, senpatsu mae no burashingu. Ya. Senjo koukan nado o takameru. Jadi sebelum senpatsu, sebelum keramas itu rambutnya di burashingu dulu. Burashingu di apa minasan? Sisir. Disisir. Ya benar, disisir dulu. Boleh. Ya, disisir dulu sebelum dikeramas. Sering keluar nih. Disisir dulu. Perlu disisir enggak? Gitu misalnya. Ya, disisir dulu sebelum keramas. Kemudian yang kedua, shampoo o awatate. Ya. Kemudian shampoo-nya itu dibikin awa dulu gitu ya. Di tangan dibikin awa dulu. Awa tuh apa? Gelembung gitu ya. Dibikin gelembung dulu. Ya, awatate. Kemudian yubi no fuku de tohio arau. Nah, setelah bikin gelembung itu, setelah berbusa itu, yubi no fuku. Yubi no fuku itu adalah misalkan ya, bukan kuku ya. Apa ini? Tahu ya ini? Yubi no fuku. Perut dari jari ya. Perut dari jari. Nah, itu yubi no fuku de tohio arau. Jadi bagian perut dari tangan itu, dari jari itu yang mencuci kulit kepala. Gitu. Ya, ingat ya. Fuku no yubi no fuku, bukan sume. Yubi no fuku. Kemudian yang ketiga, susugi yuo nagasuma ini shampoo no awa o tori nozoku. Nah, ini yang penting juga nih. Jadi, sebelum dibilas gitu ya, sebelum dibilas shampoo awa, gelembung dari busa atau gelembung dari shampoo itu di tori nozoku dulu, diambilin dulu. Ya, pakai handuk. Ya, kalau kita kan mandi shampoo gitu ya, terus udah banyak awalnya tinggal di ini aja, di showering aja ya, dibilas aja. Tapi kalau untuk bedo WD ya, untuk yang di atas bed itu shampoo no awao tori nozoku. Shampoo-nya dulu yang diambil, awalnya dulu yang diambil ya, pakai handuk baru dibilas. Karena kalau nggak diambil dulu itu, kalau kita lihat ya di gambar ini, bagian airnya ini akan bergelembung semua nih, akan berbusa semua. Kerjaannya makin panjang. Ganti air dulu gitu ya. Itu kalau diimajinasikan. Oke, bagian halaman ini ada yang mau ditanyakan? Lancar ya? Lanjut ya. Yuk, masih ada 2 lembar lagi nih. Tapi gampang-gampang kok. Dikit-dikit. Seishiki no kaijo. Ya, bantuan untuk seishiki ya. Seishiki ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan lap badan atau seka ya, atau sibin gitu, mungkin ada yang pakai bahasa itu. Ya. Atau bed bath gitu kalau dalam bahasa Inggris. Bed bath. Jadi mandi di atas tempat tidur gitu ya. Bed bath. Atau sibin atau ngelap badan. Ya. Bantuannya gimana gitu ya. Yang pertama, kita lihat gambarnya. Karena ini ada gambarnya, kita bareng-bareng lihat gambarnya. Ada panah-panah ya, kita lihat ya. Di bagian muka Okasama ini ada panah-panahnya. Megashira kara mejiri. Ini bacanya Megashira ya. Megashira kara mejiri ni mukate fuku. Ya, ingat, jangan terbalik. Megashira kara mejiri ni mukete fuku. Ya, jadi lap gitu ya, bersihkan dari sudut mata bagian dalam ke bagian luar.
Nah, kita lihat panahnya nih. Dari bagian dalam hidung, ya, dekat hidung ini ke luar. Beda shira menciri. Ichido fuita men de saido me no fuku o chikaku o fukanai kudasai gitu ya. Jadi jangan mengelap lagi area dekat mata dengan permukaan yang sama setelah dibersihkan gitu ya. Jadi misalkan di ujung sini setelah kita lap gitu ya, pakai ujung yang lain. Ya, pakai ujung lap yang lain, pakai handuk yang lain. Ya, bukan dengan tempat yang sama gitu ya. Dengan titik yang sama, ujung ini aja yang dipakai gitu. Ya, tadi harus diganti. Kemudian kita lihat gambar ini ya. Ada Seishiki Senaka dan Asi. Seishiki Senaka dan Asi nih. Seishiki ni shio suru yu wa 50 kara 55 do teido. Jadi air yang digunakan untuk seishiki ini itu harus sekitar 50 sampai 55 derajat Celcius. Ya, 50 sampai 55 derajat Celcius. Kenapa? Kalian tahu? Oke. Kok beda sama ofuro? Kok ofuro kok harus 40 teido zengo gitu. Karena kalau seishiki ini oyunya kan sedikit gitu ya. Dia bisa cepat berubah ondonya. Apalagi dilap di badan aja. Tuh. Kemudian seishiki wa masho kara chushu ni mukatte. Ya, kalau kita lihat di gambar ya. Jadi dari masho, masho ini adalah ujung ya artinya. Atau perifer, ujung. Ngelapnya itu dari ujung ke chushu, ke area pusat, ke area tengah. Ya, ke area tengah. Di bawahnya ini dalam kurung ada Kyushinho ya. Kyushinho ini adalah sentripetal ya. Sentripetal itu gaya yang diarahkan menuju ke pusat ya. Kyushinho ya, Kyushinho atau gaya sentri atau hukum sentripetal. Ya, gaya yang diarahkan menuju pusat. Nah, ini dia. Kalau kita lihat nih ya, yang melingkar ini di Dembu ini ya, dia melingkar menuju ke pusat. Ya. Di lutut nih juga nih, melingkar menuju ke pusat. Ya. Ya. Kyushinho, ya, hukum sentripetal. Lanjut ke Zenshin Seishiki. Ya. Zenshin Seishiki. Ketika ngelap atau badan secara keseluruhan. Ini ada poin penting ya. Yang pertama, Shintai no Roshutsu wa Saishogen ni suru. Roshutsu, tadi udah disinggung nih. Roshutsu, ada ingat? Roshutsu. Roshutsu itu adalah exposure. Ya, jadi bagian kada yang terekspos, yang terbuka itu diminimalisir ya, seminimal mungkin. Saishogen ni suru. Ya, bagian yang terlihat itu diminimalisir. Ya. Bagian yang tidak perlu ya ditutup pakai handuk. Ketika mengelap selanjutnya ya, poin kedua, ketika mengelap punggung gitu ya, kensoku o shitani suru. Nah, ini penting nih. Ya. Ketika harus miring mengelap bagian punggung ya, itu bagian sehatnya itu yang di bawah. Biasanya kalau di soal bagian mahinya di bawah. Salah ya. Yang bagian sehat itu di bawah. Dan poin ketiga, hifu ni tsuita suibun wa kawaita taoru de sono tsudo fukitoru. Nah, di sini gitu ya, bagian kulit gitu yang terkena air gitu ya, itu setelah dilap, nah itu harus segera dikeringkan.
Jangan nunggu semua basah dulu baru dikeringkan. Itu bisa menyebabkan rasanya kedinginan ya biasanya. Semua terbuka, semuanya basah ya, padahal di bed. Ya bisa hipotermia, bisa kedinginan. Jadi bagian yang diperlukan dulu dibersihkan setelah dia sudah dilap ya, sudah kena basah gitu, kemudian dilap kering. Ya, misalkan kaki dulu, kaki dibersihkan, sudah dilap basah ya, udah pakai awal, udah selesai, lap dulu, dikeringkan. Jangan dikumpulkan jadi satu. Ya. Kawaita taoru de sono tsudo fukutoru. Bilang. Oke, selanjutnya mimi soji ya, mimi soji, membersihkan telinga. Kayak mana nih mimi soji? Oke. Di sini ada jiko atau mimi aka ya. Jiko atau mimi aka wa gai jiko do no apokurin sen kara deta shishei no bunpitsu ni ya hakuri shita 表皮やほっこりなどが混ぜて生じる. Jadi jiko atau mimi aka ini adalah kotoran telinga ya artinya. Kotoran telinga. Kotoran telinga ini merupakan shisei no bunpitsu, merupakan sekresi dari lemak yang keluar dari kelenjar apokrin. Ya. Apokrin seng ini adalah kelenjar apokrin. Jadi telinga kita ini sengaja mengeluarkan minyak gitu ya, yang keluar dari kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini adalah kelenjar keringat ya. Apokrin yang ada di bagian gai jido, ada di bagian telinga bagian luar nih. Nah, sengaja dikeluarin ini. Nah, fungsinya untuk menjaga benda asing tidak masuk ya, debu, serangga, kotoran atau apapun ya. Jaga di situ. Kemudian hakuri. Ya, di sini artinya hakori. Hakuri ini artinya terkelupas ya. Hakuri stahyuhi. Kulit yang terkelupas ya. Yuhi itu epidermis ya. Kulit paling luar ya. Epidermis yang telah terkelupas atau hokori nado ga mazete sojiru. Jadi kotoran telinga itu tadi ada minyak ya. Kemudian bisa juga dia tercampur dengan epidermis atau kulit luar yang terkelupas, ditambah lagi kotoran gitu. Dia mazeru, nyampur jadi satu, jadilah mimi aka. Terjadilah kotoran telinga. Tuh. Ya. Itu adalah proses terjadinya mimi aka. Ya. Itu ya, mimi aka doang ya sepanjang itu. Ya. Kemudian yang kedua, mimi no uchigawa ni tamata jiko ya. Jadi untuk ya kotoran telinga yang terkumpul atau terakumulasi di telinga bagian dalam ya, uchigawa ya, bagian dalam, murini jokyo sezu, jangan dipaksakan untuk dibersihkan gitu ya. Apabila kotoran itu menumpuk ya di bagian telinga bagian dalam tuh jangan dipaksa dibersihin, mungkin udah katai gitu ya. Kemudian di sini ada membode yasashiku fukitoru yoni suru. Jadi membo itu kapas atau cotton bud gitu ya. Yang cotton bud yasashiku fukitoru ya. Bersihkan, diambil dengan cotton bud ya, dengan membo. Jangan paksa ya. Lakukanlah dengan lembut ya. Yasashiku. Kemudian poin ketiga, kanseng shita jiko atau kotoran yang kering ya, membo de shimerasete karatoru ya. Jadi untuk kotoran yang sudah keras ya, kotoran kuping yang sudah keras itu pertama membonya itu
shimerasete. Dibasahi dulu, dilembabkan dulu. Ya, baru dimasukkan ke telinga. Tuh, ini gambarnya, gambar Okasama lagi dibersihin. Ada poin penting nih di bawah ini, minasan. Kaigo fukushi shoku ni yurusarete iru no wa jiko no jokyo. Jadi kaigo hanya diperbolehkan membuang kotoran telinga gitu ya. Kecuali yang merah ini. Ya, kecuali jiko soku seno jokyo igai. Kecuali untuk membuang sumbatan kotoran telinga. Ya. Jiko sokuseng ini sumbatan telinga. Ya. Misalkan itu apa? Mimi aka atau jiko yang sangat keras gitu sampai menyumbat telinga gitu. Nah, kita tidak boleh membersihkan itu, memaksa itu. Ya, kita boleh membersihkan si mimi aka atau jiko itu boleh. Tapi untuk sumbatan telinga itu kita tidak boleh. Ya, kaigo fukushi shoku tidak boleh. Gitu. Oke, lembar terakhir. Panjang ya malam ini ya. Biasanya 2 lembar, 6 lembar. Oke, lembar terakhir. Ini juga gampang sehari-hari. Ada Denki Kamisori dan Doraya. Nah, ini lihat gambarnya ya. Denki Kamisori dan Doraya. Sering keluar juga nih tentang Seiketsu ini. Yang pertama, Hige no uete iru muki to gyaku hoko ni mukate sori. Jadi untuk mencukur gitu ya, untuk menggunakan pisau cukur elektrik ini gitu ya, ketika mencukuri, cukurlah ke arah yang berlawanan dengan tumbuhnya jenggot ya, dengan hingenya harus berlawanan. Kalau kita lihat gambarnya itu, hinge kan tumbuhnya dari atas ke bawah, itu cukurnya dari bawah ke atas. Tuh. Ya, kemudian poin kedua, denki kamisori o hifu ni taishite chokaku ni ateru. Ya. Pegang pisau cukur listrik pada sudut yang tepat gitu ya, dengan kulit. Maksudnya ikuti lekukan kulitnya gitu ya. Misalkan agunya seperti ini, kita ikutin lekukannya. Ya, lekukannya diikuti. Kemudian yang ketiga, wankyoku shita bubun wa hifu o nobasu yoni shite o soru. Jadi wankyoku itu bagian yang melengkung ya. Pada saat bagian melengkung kan ojisan keriput ya, shiwa yone. Itu kalau Denki Kamisoru pun di sori malah kulitnya ngikut gitu ya. Jadi gak keambil gitu. Nah, itu hifunya di nobasu. Hifunya ditarik dulu, tarik ke atas ya. Ketika udah kenceng itu baru di sori. Baru dicukup. Kemudian ya, kita ke sebelahnya, ke Doraya. Kita lihat gambar Doraya nih. Ada Okasama, lagi Doraya Suru, ada gambar Niju Senchi. Jaraknya 20 cm. Doraya wa tohi kara 20 cm teido o hanashite shio shi onaji basho ni chojikan ate na yoni suru. Jadi untuk penggunaan dryer ini atau pengering ini dari kulit kepala itu jaraknya harus hanarete sepanjang 20 cm. Ya. Dan jangan memaparkan gitu ya si dryer ini di tempat yang sama dengan waktu yang panjang karena panas ya biasanya sehat sih terbakar tuh. Nah, Doraya sih ini tuh ya, poin ini penting nih. Niju senshi teido dan onaji basho chojikan atena yoni suru. Sering kok nih soal mudah ini, tapi bisa juga kebalik-balik ya, hati-hati balik-balik. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang sumekiri.
Turun dikit, Prof. Tsume kiri. Potong kuku. Ya, tsume kiri. Di sebelah kiri ini ada anatomi dari kuku. Soko ini adalah nail plate atau apa ya? Lempeng dari kuku. Sohanketsu itu bagian putih gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya kukunya masing-masing. Di bagian dalam itu ada bagian putih. Sohanketsu. Ini artinya adalah lanula. Lanula. Cukup tahu aja ya anatominya. Kemudian ada sokong. Sokong ini adalah nail root atau akar dari itu. Nah, ini akar dari kuku. Ya. Kemudian ada tsumesho ya, sosho, tsumeto yuka. Sosho adalah nail bed atau bantalan dari kuku. Anatomi. Cukup tahu aja bagian-bagiannya. Siapa tahu ujian keluar nih. Bagiannya. Oke. Kita bahas sebelahnya nih. Tsume wa hifu no fuzoku kikan ya. Fuzoku kikan. Tsume wa hifu no fuzoku kikan de 皮膚の成分のタンパク質がケラチンという硬い組織に変化したもの. Jadi kuku gitu ya, merupakan bagian tambahan dari kulit. Ya, kuku merupakan bagian tambahan dari kulit dan terbuat dari protein ya, yang merupakan komponen dari kulit diubah menjadi jaringan keras yang disebut kuracin, kreatin. Sebuno tampaku bagian dari proteinnya, tampaku sitsu, protein. Mengeras disebut kuracin. Dalam satu hari tsume itu nobirunya itu 0,1 mm. Ya, ichi yaku 0.1 mm desu. Jadi tumbuh ya. Sehari 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Oke. Ya, kemudian ini kita lihat gambarnya dulu nih. Yang bawah. Harus bisa mengidentifikasi perbedaannya nih. Cara memotong kukunya ya. Ada maru batsu. Yang paling baik itu yang maru. Ya. Harusnya potong kuku itu yang maru. Atau square off ya, square off. Sebelahnya ada fukaitsume ya, fukazume. Kemudian yang paling kanan ada bayasu kiri. Nah, bayasu kiri ini dia motongnya bias itu artinya kan nggak jelas ya, potongannya nggak jelas ini. Dia mau square off atau mau fukazume. Ya, di sini tajam miring ini, yang di atasnya ketinggalan ya, fukazume. Bayasu kiri. Ya. Yang paling bagus adalah square off. Ya, ingat square off. Oke, kita bahas satu-satu. Sume kiri mae ni wa shuyoku ya sokuyoku shi. Ya. Sume shui no kakushitsu wo tori nozoite oku. Jadi sebelum potong kuku gitu ya, rendam tangan, ya, cuci tangan atau rendam tangan dan kaki. Kemudian untuk gitu, menghilangkan sel kulit mati di sekitar kuku dan kulit itu. Ya. Tori nozoite. Jadi sel kulit mati ya, itu diambil dulu tuh. Ya, dengan cara shuyoku sama sokuyoku. Selain itu juga kukunya menjadi empuk ya. Kukunya menjadi empuk. Udah dipotong. Ashi no tsume wa ippan ni ya,
fukuzume ya bayasu kiri o sakeru. Hindari potong kuku secara fukazume, secara terlalu dalam, dan bias, secara nggak jelas gitu ya, dihindari. Nah, jadi potongnya harus sukoya ofu. Oke, kemudian yang ketiga, sume kiru toki wa sukoshi zutsu kiru. Ya, potongnya sedikit demi sedikit. Ya, jangan langsung. Ya, sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya, nomor 4, sume no, ya, sume no sentan no shiroi bubun o 1 mm gurai nokoshite kiru. Nah, ini square off nih. Kita lihat square off, ada bagian putih yang tertinggal ini. Ya, ini 1 mm gurai. Ya, nokoshite kiru. Tinggalkan. Ya. Sengaja, dengan sengaja tinggalkan. Ya. Jangan dipotong habis. Kemudian yang kelima, sumeya suri. Ya. Sumeya suri itu mengkikir kuku. Menggigir kuku itu dari hashikara chuo ni mukatte kakeru. Menggigir kuku itu dari bagian samping ke bagian tengah. Supaya nggak tajam tuh, dari bagian samping ke bagian tengah. Oke. Selanjutnya, kaigo shoku, ini tentang kaigo ya. Kaigo boleh melakukan potong kuku yang kayak mana nih? Ya. Kaigo shokuin wa ika no jouken o subete mitashita baai ni tsumekiri o jishi dekiru. Jadi, kaigo itu bisa atau boleh memotong kuku jika semua kondisi di bawah ini terpenuhi. Kaigo boleh melakukan. Ya, bisa terpenuhi apabila yang pertama, sume ni ijo ga nai. Tidak ada kelainan pada kuku. Ya, kalau kukunya biasa aja gitu, kita boleh melakukannya. Ya, ijo ga nai. Kemudian yang kedua, sume no shui no hifu ni kano ya ensho ga nai. Yang kedua, kano itu nanah ya. Tidak ada nanah atau ensho. Ensho itu peradangan. Tidak ada nanah atau peradangan di sekitar kuku dan kulit. Jadi kukunya harus benar-benar normal nih kalau kaigo yang motongin. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan penyakit. Tonyobyo nado no shikan ni tomonao senmon teki na kanri ga hitsuyou denai. Ya. Jadi tidak diperlakukan gitu ya penanganan khusus karena penyakit diabetes. Jadi ada ya orang diabetes gitu ya, orang diabetes yang kalau pasti ya kalau kena kizu itu bagian ekstremitas bawahnya, bagian kaki bawahnya apabila terluka dia akan susah sekali sembuh. Ya, untuk potong kuku ini akan beresiko gitu ya untuk terjadinya luka. Jadi senmon teki kanri ga hitsuyou ya untuk orang yang tonyobyo. Kalau dia nggak tonyobyo, tidak perlu penanganan khusus gitu ya, kaigo shokuin pun bisa melakukannya. Panjang sekali malam ini ya. Oke, itu materi malam ini mengenai Nyuyoku dan Seiketsu no Go.